Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Ismail Muiz, MSI Psikolog. Yang saya hormati, Bapak narasumber kita pada Library Class hari ini, Bapak Andi Anto Patak, SPD, MPD, PhD. Serta seluruh peserta Library Class, Bapak Ibu dosen, eh, yang juga kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan Library Class hari ini yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar. Selawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, eh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Trisakti Akbar. Saya yang akan memandu jalannya kegiatan Library Class hari ini. Selamat bergabung dan terima kasih kepada para peserta, partisipan, Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Tentunya saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti hingga akhir. Eh, Baik, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk menggunakan format nama, garis datar, fakultas, atau instansi. Kemudian yang kedua, selama kegiatan berlangsung, mohon mikrofon dalam keadaan mute atau dalam keadaan mati, kecuali pada saat dipersilahkan untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, silahkan gunakan fitur komentar di kolom chat atau fitur raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan. Eh, Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan sekaligus membacakan profil singkat dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Andi Anto Patak, SPD, MPD, PhD. Eh, Izinkan saya untuk share screen. Ya, mana ini moderatornya? Maaf, sampai di mana tadi? Share screen Oh CV. ya, baik, izinkan saya untuk share screen dan membacakan profil singkat dari pemateri kita.
Apakah layarnya sudah? Oh, Trisakti lupa ini di unmute. Oh, Sukanya Bapak. dari tadi Trisakti ngomong ini tapi tidak Eh, terdeteksi suaranya. Ya, silakan. jadi materi kita pada hari ini adalah Bapak Andi Antopata, SPD, MPD, PhD. Beliau adalah Kepala Pusat Riset dan beliau lahir di Luwu 23 April 1979. Riwayat pendidikan beliau, S1 di Universitas Negeri Makassar, bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dan lulus pada tahun 2004. Beliau melanjutkan S2 di Universitas Negeri Makassar dengan bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, lulus pada tahun 2007, dan beliau S3 di University Teknologi Malaysia dengan bidang ilmu Measurement and Evaluation, lulus pada 2018. Beliau juga sudah memperoleh beberapa penghargaan. Ada Mendeley Advisor of the Month yang diberikan oleh Elsevier pada tahun 2020. Ada Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI Prabowo Subianto yang diberikan pada tahun 2025. Beliau juga aktif dalam melakukan penelitian dan publikasi. Beberapa publikasi dari beliau sudah diterbitkan di beberapa penerbit ternama. Ada Exploring Indonesian Students Perception on Mendeley Reference Management Software in Academic Writing yang diterbitkan di penerbit IEEE pada tahun 2015. Ada Design and Validation of Plagiarism Practice Survey using RAS Measurement Model yang diterbitkan di Taylor and Francis pada tahun 2015, dan beberapa publikasi-publikasi lainnya. Baik, marilah kita masuk ke acara inti. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Andi Antopatek yang akan membawakan materi dan membuat perpustakaan pribadi menggunakan Mendeley. Semoga materi ini diharapkan dapat membantu khususnya para Bapak Ibu dosen dalam memahami cara membuat perpustakaan pribadi menggunakan Mendeley yang tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung penelitian maupun penulisan karya ilmiah Bapak Ibu dosen. Dengan ini, Bapak Andi Antopata, saya persilahkan untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga suara saya terdengar jelas karena saya di rumah. Mungkin ada background yang suara background ya yang tidak kondusif. eh Suaranya agak putus-putus, Pak. Ya, itu mungkin pengaruh jaringan ya. Ya, saya coba matikan kipas dulu. Kalau sekarang sudah agak bisa, agak lancar Pak, jelas, Pak. suara. Oke, Jelas, Pak. tadi pengaruh kipas. Ya, baik. Senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada
Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita memulai belajar bersama ya Mendeley. Saya mengatakannya belajar bersama karena saya menggunakan Mendeley sejak 2011 dan belakangan Mendeley mengalami perkembangan pesat dan boleh jadi kalau saya lihat di Zoom ini dominan dosen muda ini. Ya, biasanya dosen muda itu sangat ini ya, cekatan dalam mengupdate informasi. Kalau kita flashback, Mendeley ini hampir bersamaan muncul dengan Facebook. Ada yang tahu di sini Facebook muncul tahun berapa ya? Tahun berapa mulai muncul Facebook? Oh, baik saya menyapa dulu Kepala Perpustakaan yang terhormat Ibu Dr. Ismar Limuis. Apakah beliau ada bersama kita? Ya karena beliau masih merangkap ya karena di jabatan lamanya belum ada pengganti. Iya, Pak. Mungkin Ya, beliau belum sempat hadir. oke ya. Salam untuk beliau. Terima kasih ke moderator atas pelayanannya memoderate kita, memediasi kita untuk melaksanakan workshop hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Imran ya, Pak Imran yang intens berinteraksi dengan saya mulai dari awal workshop ini diinisiasi dan sampai hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan. Ya, ada yang bisa jawab pertanyaan saya tadi. Kapan tahun berapa muncul Facebook itu? Kan ini ada kaitannya ya Facebook dengan Mendeley. Kalau generasi yang lebih muda dari saya, iya lebih muda pasti lebih apa namanya up to date informasinya ya. Kapan Facebook itu muncul? Ya, 2004, 2004. 2004, 2005 mungkin. Itu tebakan atau ada referensinya? Ya kita ini belajar manajemen referensi. Dulu Tebakan ya? tebakan. Oh, tebakan. Kalau saya mengalami, ya, saya menggunakan Facebook, ini pengalaman ya, saya menggunakan Facebook tahun 2009. 2009, ya, ya, sekitar itu 2009. 2000 berapa ya? Oh, bukan 2000. Ya, 2009. Tapi waktu itu sudah banyak orang menggunakan Facebook. Kalau diklaim muncul 2004, 2005 mungkin iya. Karena sudah, walaupun masih baru ya waktu itu. Ya, tapi kalau Mendeley itu munculnya 2008. Jadi ya di sekitar tahun yang sama. Nah, saya coba share screen dulu. Kita tanya dulu Google ya. Sebenarnya ini bukan ini yang mau dijelaskan, cuma saya penasaran juga. Ya, betul. Ternyata mungkin tadi bukan prasangka ya, bukan tebakan. Mungkin pernah ada baca referensinya, cuma tidak ingat tahun persisnya 2004.
Kalau Facebook, di tengah euforia Facebook itu muncul Mendeley. Mendeley muncul tahun 2007. Ya, Facebook muncul 2004, 2004, 2005. Mendeley 2007, 2008 ya, sekitar itu. Saya pakai Mendeley mulai 2011 ketika saya S3 di Malaysia karena kita di apa ya? Ada larangan dari pembimbing untuk menyusun daftar pustaka manual. Jadi pembimbing itu tidak tidak mau terima kita konsultasi sementara daftar pustaka kita itu dibuat secara manual. Katanya banyak sekali referensi yang missing, baik itu di daftar pustaka maupun di sitasi dalam teks. Kadang ada di sitasi dalam teks ya, dalam disertasi itu, tapi dalam daftar pustakanya tidak ada. Demikian pula sebaliknya, kadang ada di daftar pustaka tapi tidak ada di dalam teksnya. Sehingga diwajibkan kita menggunakan reference manager. Hanya waktu itu kita punya banyak pilihan. Jadi teman-teman eh, meng- menggunakan aplikasi yang berbeda. Ada yang pakai Zotero, ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai EndNote. Nah, pihak kampus menyediakan pelatihan untuk EndNote. Karena EndNote ketika kampus berlangganan, ya EndNote kan berbayar. Kampus berlangganan itu include dengan biaya pelatihan. Jadi ada pelatihannya secara gratis. Sudah dibayar oleh pihak kampus ya. Ya, saya ikutlah juga pelatihannya dan menggunakan EndNote. Sementara menggunakan EndNote, ada pilihan lain muncul Mendeley melalui jejaring sosial ya. Muncul Mendeley. Nah, dulu kita banyak yang tertarik menggunakan Mendeley ya. Karena Mendeley dulu awalnya itu ada fitur sosial medianya. Ya, ada fitur sosial medianya. Bahkan saya menulis buku, buku pertama saya tentang Mendeley itu ada tutorial untuk sosial medianya Mendeley. Buku pertama saya mau cari di books, google.com saja. Nah ini, sepertinya full text-nya ada. Nah ini Mendeley dan sosial media ya. Ya, jadi dulu eh, apa ya, pengaruh euforia sosial media sampai Mendeley pun muncul juga ada paket sosial medianya. Jadi dulu kita bisa apa namanya posting ya, posting di grup. Jadi kita bisa bikin grup lalu posting itu kita bisa menunggu komentar teman-teman dari berbagai penjuru dunia untuk memberikan tanggapan. Jadi menarik. Cuma dulu mungkin aspek sosial medianya itu yang malah menjadi dominan sehingga orang menghabiskan waktu banyak di sosial media, kurang dalam penelitian. Sehingga ya tahun 2013 ketika diakuisisi oleh Elsevier, hilang itu fitur sosial media dan fokus di eh, apa penelitian. Ya, itu salah satu dampak dari diakuisisinya Mendeley yang awalnya full open source. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan di Mendeley. Ketika dibeli oleh Elsevier, salah satu yang paling dirasakan oleh pengguna sebelum tahun 2013 adalah
hilangnya fitur sosial media. Ya, mungkin karena mirip, fiturnya sangat mirip dengan Twitter waktu itu yang sekarang jadi X. Mungkin ya, mungkin Mendeley disuruh bayar mungkin royalti yang hak ciptanya mungkin ada pada Twitter. Ya, banyak yang menduga seperti itu. Karena fiturnya persis sama. Hanya namanya saja yang beda. Ya, kita bisa feed, kemudian bisa juga apa itu? Komen ya. Ya, seperti itu mirip dengan Twitter waktu itu. Nah, ini pendirinya mahasiswa S3 ya. Tiga orang, Paul Volcker, Victor Henning, John Richard. Kalau saya pernah berkomunikasi dengan Victor Henning, karena buku saya ini ketika saya tulis itu saya minta izin ke Victor Henning. Dulu ada fitur, ya itu juga bagusnya karena dulu ada fitur sosial media. Jadi kita bisa kirim pesan. Ya, saya kirim pesan ke Victor Henning melalui fitur sosial medianya Mendeley. Dan saya mendapatkan izin menulis buku berbahasa Indonesia tentang Mendeley. Karena ini buku Mendeley berbahasa Indonesia pertama di Indonesia, ya. Akhirnya ketika saya sementara kuliah ada pegawai perpustakaannya UGM ya menelpon saya minta izin menggunakan buku saya untuk diperbanyak karena kebetulan dulu saya gratiskan memang saya upload di ResearchGate kalau tidak salah. Saya gratiskan ya saya upload juga di Google Books. Jadi pihak UGM memperbanyak untuk keperluan workshop. Dan itulah pertama kali buku yang saya tulis menjadi referensi resmi perguruan tinggi sekelas UGM. Ya, bagi saya yang S1, S2 UNM merasa bangga ya waktu itu. Karena memang waktu itu semangat saya ingin menyebarluaskan informasi tentang Mendeley. Karena waktu itu sangat Mendeley belum dikenal banyak di Indonesia. Walaupun saya lacak di saya lacak di eh, daftar pengguna Mendeley di seluruh dunia. Waktu itu di Indonesia sudah ada 5 orang sebelum saya sebagai advisor, ya. Salah satunya dari Unhas. Sayang sekali yang dari Unhas itu saya tidak pernah ketemu. Mungkin beliau sudah pensiun. Jadi ada beberapa advisor sebelum saya. Ya, waktu 2011 saya menggunakan Mendeley langsung saya daftar sebagai advisor. Dan akhirnya saya menjadi presenter pertama Mendeley di UTM tempat saya S3. Nah, ketika pihak kampus UTM mengadakan workshop, ya, karena Mendeley juga masih baru waktu itu di Malaysia, akhirnya pesertanya itu mahasiswa internasional. Jadi full bahasa Inggris, mulai masuk sampai selesai. Ya, kebetulan karena S1, S2 saya bahasa Inggris, jadi ya tidak ada masalah. Cuma teman-teman yang dari Indonesia itu akhirnya minta dibuatkan workshop tersendiri karena dulu ada apa namanya itu beasiswa dari Pemprov ya. Kita kuliah di Malaysia, banyak teman kita yang belum memahami betul bahasa Inggris. Jadi akhirnya teman-teman mahasiswa Indonesia mengundang saya secara terpisah untuk presentasi Mendeley juga. Karena pelatihan Mendeley yang diadakan oleh UTM itu untuk mahasiswa internasional. Jadi begitu sejarahnya saya menggunakan eh, mengenal Mendeley. Nah, dulu saya sempat pakai EndNote ya. Cuma saya berhenti karena di EndNote kan EndNote-nya resmi ya, berlangganan dengan kampus. Ketika kita masukkan referensi yang saya dulu kan ini marak penggunaan LibGen ya. Cuma sekarang LibGen eh, kesulitan
ini beronline karena diintai oleh FBI. Dulu libgen.rus.ec ya, itu nama domainnya, perpustakaannya Rusia. Sebenarnya ini ilegal, ilegal dalam perspektif Amerika dan Eropa, ya. Tapi dalam perspektif Rusia ini sah karena Rusia itu menganut paham copyleft. Copyleft itu kalau bisa digratiskan, kenapa harus dijual, ya? Tapi kalau copyright Amerika Eropa kalau bisa dijual, kenapa harus digratiskan? Jadi dikotomi dua perspektif, ya. Sehingga perpustakaannya Rusia ini mereka mendownload paper berbayar di database-nya Amerika Eropa, ya. Lalu digratiskan di perpustakaannya mereka, LibGen. Ya, saya tidak bisa tunjukkan karena tidak apa lagi error di laptop saya. Mungkin kalau di Mozilla bisa muncul. Ada banyak pilihan domainnya, ya. Ada beberapa ya. Saya sudah tandai sih di tempat lain. Ada lima ini domainnya. Ada LI, ada VN, ya, macam-macam. Nah, kalau cara menggunakan Mendeley, bisa juga kita langsung ke cara menggunakan Mendeley, ya. Karena saya harusnya mengajar jam 10. Kita langsung, ya, ada banyak sebenarnya informasi tentang Mendeley. Mungkin juga, tidak apa-apa saya sampaikan, ya. Nanti mahasiswa saya suruh menunggu dulu yang mahasiswa S2. Jadi Mendeley ini inspirasinya dari dua nama ilmuwan, ya. Itu Gregor Mendeley, orang Austria, ya, dan Dmitri Mendeleev, itu orang Rusia. Ya, jadi tiga tiga orang pendiri Mendeley ini, ya, mereka anak muda, semangat akademik, ya. Jadi tidak melihat blok Eropa Rusia, ya. Mereka ilmuwan muda itu terinspirasi dari dua nama ini. Yang satunya ahli eh, biologi, ya. Ini ahli biologi, Gregor Mendel. Ini ahli kimia. Ya, jadi biologi kimia menyatu menjadi Mendeley. Sejak dibeli oleh Elsevier, Mendeley mengalami perkembangan signifikan dulu, ya. Mendeley kita akses seperti ini. Ya, ini Mendeley old version ini. Tampilan Mendeley yang lama seperti ini. Ya, ini pun juga sudah ada beberapa fitur yang hilang. Dulu kita bisa langsung cari referensi di sini, langsung dari desktop. Referensi online. Sekarang ada juga ini search, tapi ini referensi dalam perpustakaan pribadi kita sendiri. Tapi dulu di sini ada, itu hilang. Itu dampak dari diakuisisinya Mendeley oleh Elsevier. Ya, ada beberapa fitur yang hilang. Tadi termasuk sosial media, ya. Nah, ketika dibeli oleh Elsevier, muncullah Mendeley desktop yang baru. Yang ini. Nah, ini Mendeley desktop yang baru. Namanya Mendeley Reference Manager. Ya, ini sekedar nama untuk membedakan antara Mendeley desktop yang lama dengan yang baru. Sebenarnya sama-sama Mendeley desktop, ya. Cuma diberi nama Mendeley Reference Manager. Kalau yang ini Mendeley desktop. Ya. Nah, apakah ini Mendeley desktop yang lama akan di-stop? Nah, jawabannya
Tidak ya. Ya, tadi saya tanya Google, jawabannya tidak. Hanya saja kelemahannya Mendeley yang lama itu laptop kita atau apa ya data kita secara pribadi itu tidak aman sebenarnya karena Mendeley menghentikan eh, apa namanya ini perlindungan keamanan. Ya, jadi Mendeley fokus di Mendeley desktop yang baru dan Mendeley desktop yang lama tidak lagi di apa namanya diupdate, tidak lagi diproteksi ya sebaik dengan proteksi Mendeley terhadap Mendeley desktop yang baru ya atau Mendeley versi yang baru. Sehingga pengguna Mendeley desktop yang lama itu boleh saja, bisa saja suatu saat kehilangan uang ya. Dan saya pernah rasakan eh di kartu kredit saya pernah hilang ada transaksi beli sepatu ya 200.000 harga sepatu itu beberapa kali dan sisa saldo yang di kredit saya itu 800.000 akhirnya menjadi nol. Setelah saya klaim ke kartu kredit BNI harus tersisa 150.000 jadi uang saya tidak utuh kembali 800.000. Nah itulah dampak dari keengganan saya untuk beralih full ke Mendeley desktop yang baru ya. Kalau yang baru kan ada proteksi termasuk proteksi pencurian data oleh hacker ya. Selama Mendeley desktop yang lama ini masih tersedia, kayaknya saya sulit meninggalkan ya. Walaupun saya juga bisa menggunakan Mendeley desktop yang baru. Sehingga Anda, Bapak Ibu dosen, dosen muda ya, bisa mempertimbangkan yang mana mau digunakan Mendeley desktop yang lama atau yang baru. Yang lama, eh, kalau bagi perspektif orang pengguna apa pengguna Mendeley yang lama, mungkin lebih suka ya. Tapi kalau anak muda, mungkin lebih suka yang baru, yang versi ini. Nah, cara mendapatkannya, saya kira Bapak Ibu dosen muda sudah banyak mungkin yang menginstal. Cara mendapatkannya, Mendeley desktop yang baru ya cukup masuk di akunnya Mendeley. Ya, lalu, nah kalau pengguna Mendeley untuk pertama kali, ya, untuk pertama kali, berarti harus buat akun dulu. Ya, buat akun ya sama dengan buat akun aplikasi pada umumnya ya. Lalu unduh. Nah, pilihan mengunduh ini hanya tersedia pilihan Mendeley desktop yang baru. Nah, ini kalau kita unduh ya dan install, jadinya nanti yang terinstall itu adalah ini Mendeley Reference Manager. Nah, bagaimana misalnya eh, ini kalau pengguna yang baru ya mau mencoba Mendeley desktop yang versi lama. Kalau tertarik juga atau mau mencoba Mendeley desktop versi yang lama, jadi ketik Mendeley old version yang terbaru versi yang ini. Mendeley desktop. Ya, kalau Windows, Windows ya. Ya, kalau Windows pakai ini, kalau Mac pakai yang ini. Ya, ini kalau diunduh, mana nih? Oh, bukan ini, sorry. Kalau yang diunduh ini, ya. Nah, kalau ini kita unduh, lalu install, jadinya nanti seperti ini.
Ya, seperti ini jadinya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa ketika ya kita mencari Mendeley desktop yang lama, lalu direkomendasikan yang terbaru kalau kita klik current stable release. Ini mungkin ya strategi marketing untuk menggiring orang calon pengguna Mendeley yang berpikir untuk ke Mendeley versi lama untuk digoda menggunakan yang terbaru ya, menggunakan yang terbaru. Ya, sama dengan tadi yang saya cari Mendeley versi yang lama, tapi kalau ini saya klik malah kembali ke reference manager yang sebenarnya bisa didapatkan eh, apa dari web Mendeley langsung ya, tidak harus ketik di Google Mendeley old version. Nah, karena saya editor bahasa di dua jurnal terindeks Scopus, apa yang terjadi ketika paper itu sudah siap online di jurnal, saya mengedit bahasa. Kendala saya ketika mengedit bahasa adalah banyak penulis itu belum menggunakan Mendeley. Ya, sebagian juga menggunakan Mendeley yang baru, sebagian juga menggunakan Mendeley yang lama. Nah, untungnya Mendeley menyediakan migrasi pengguna Mendeley desktop yang lama itu bisa filenya dikonversi ke file Word-nya dikonversi ke Mendeley desktop yang Mendeley adds in Microsoft Word Mendeley desktop yang baru. Kan begini, kalau kita sudah punya akun Mendeley seperti ini ya dan seperti ini Mendeley desktop yang baru, lalu Mendeley desktop yang lama. Nah, ini kan hanya perpustakaan pribadi saja ya, perpustakaan pribadi saja. Nah, bagaimana kita menggunakannya secara faktual dalam menulis paper untuk keperluan publikasi ilmiah atau mahasiswa S3 dosen ya lalu lanjut studi S3 menggunakan Mendeley mengetik disertasi. Ya, itu harus dihubungkan dengan adds-in Mendeley di Microsoft Word. Ya, seperti ini. Nah, saya sebagai language editor dua jurnal ya, saya harus menggunakan kedua-duanya ya karena ada eh, kita tidak bisa memaksa penulis untuk beralih 100% ke Mendeley desktop yang baru. Sehingga saya menggunakan kedua-duanya. Hmm. Mendeley desktop. Nah, ini kita simulasi sedikit. Mendeley desktop yang lama dulu ya. Nah, pengguna Mendeley desktop yang lama kalau mau menghubungkan perpustakaannya dengan file Microsoft Word, yang pertama dilakukan itu adalah ya tampilan di laptopnya ketika baru diinstal Mendeley desktopnya. Oh iya, kalau baru menginstal Mendeley desktop belum ada isinya ya, belum seperti ini modelnya. Jadi harus diisi dulu, harus diisi. Anggaplah prosesnya sementara mengoleksi referensi, kita install dulu plugin-nya ya, plugin Microsoft Word. Supaya nanti bisa kita gunakan di Microsoft Word untuk mensitasi buku atau artikel yang kita simpan di Mendeley. Saya klik install MS Word plugin.
Saya install MS Word plugin. Mana tadi itu? Oh ya, kalau sudah diklik jadinya tercantum uninstall ya. Jadi saya masuk ke Word. Ya, sengaja video saya tidak munculkan apa? Karena saya matikan tadi kipas. Jadi agak panas ya di ruangan saya. Nah, anggaplah ya saya mengetik seperti ini. Saya mau cite ya, mau cite referensi yang sudah saya simpan di Mendeley. Nanti kita kembali ya ke Mendeley Desktop belajar menyimpan file ya, menyimpan file yang kita sudah unduh dari berbagai sumber. Saya insert citation, saya pilih dulu, saya pilih citation style ya. Ini yang paling banyak kita gunakan di UNM. Kayaknya semua fakultas pakai ini. American Psychological Association ya. Walaupun kita bukan jurusan psikologi, tapi ini yang paling banyak di seluruh dunia digunakan untuk ilmu sosial. Kalau eksakta banyak menggunakan IEEE ya. Kalau agama itu menggunakan ini Modern Humanities. Ini kalau ilmu sosial ya, sosial hukum ya pakai. Ya saya ambil satu referensi contoh saja ya. Saya ambil lagi yang lain. Titik, saya ketik daftar. Nah, kalau menggunakan Mendeley ya untuk otomatisasi daftar pustaka, tidak boleh daftar pustaka itu di file yang berbeda. Ya, kebiasaan saya dulu ketika belum menggunakan reference manager, saya menggunakan daftar pustaka itu di satu file yang berbeda ketika masih manual ya. Kalau di Mendeley tidak bisa, dia mesti dalam satu file itu daftar pustakanya disimpan. Terserah di halaman berapa ya. Karena di belakangnya daftar pustaka masih ada appendix. Nah, dipastikan di halaman misalnya ya, di halaman ini daftar pustakanya dicantumkan. Pastikan kursornya itu disimpan di bawahnya daftar pustaka. Dan mengklik ini hanya dalam satu kali saja dalam satu file ya. Ya, awal-awal menggunakan Mendeley, teman-teman banyak yang mengklik ini beberapa kali. Ini cuma satu kali saja. Satu kali saja dalam satu file. Klik insert bibliografi. Mana ini? Tadi tidak pas kena, saya ulangi. Idealnya satu kali ya. Ya, tadi tidak pas tertindis, terklik. Nah, ini jadinya. Jadi setiap menambahkan citasi, boleh juga menambah citasi tidak perlu ke Mendeley. Cukup kita di file Word saja. Kalau sudah yakin nama penulis yang kita mau cite. Misalnya Sugiono. Ada enggak Sugiono? Wih, ada ya? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu set ini, lalu submit papernya di IEEE atau Elsevier, paper Bapak Ibu langsung ditolak. Ya, beliau tidak berterima ya. Kalau jurnal nasional ya masih bisa. Otomatis bertambah di bawah di daftar pustaka ya.
Ya, salah satu yang menyebabkan beliau tidak berterima karena terindikasi plagiat. Beberapa bukunya Creswell itu diterjemahkan lalu eh, terjemahan itu diubah nama penulisnya menjadi namanya. Ya, itu sebenarnya kasusnya plagiat, plagiat berat. Ya, tapi di Indonesia dianggap biasa saja. Nah, seperti ini jadinya. Tapi kalau eksakta itu kebanyakan pakai ini penomoran ya, otomatis bertambah dan berkurang di bawah di daftar pustakanya seiring dengan berkurang atau bertambahnya citasi dalam teks. Kalau agama itu begini modelnya mereka kalau agama. Ya, di UIN mungkin menggunakan ini. Ya, beberapa teman dari institusi agama dulu ketika ini belum muncul ya, ini kan juga muncul belakangan. Itu sangat mengeluh karena menggunakan Mendeley tidak ada catatan kakinya ya. Ya, sekarang sudah ada. Nah, ini Mendeley desktop eh yang lama. Nah, bagaimana dengan Mendeley desktop yang baru? Bagaimana cara menggunakannya? Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan di desktop dosen ya. Saya simpan. Oke, sebelum kita beralih ke Mendeley desktop yang baru, kita di Mendeley desktop yang lama belajar dulu mengoleksi file ya, mengoleksi file. Kalau tidak salah, UNM menyediakan perpustakaan UNM ya menyediakan akses Sans Direct. Ya, boleh secara manual kita tambahkan, boleh juga menggunakan fitur import ya, import eh apa namanya ini, Mendeley import. Tapi saya mau tunjukkan dulu yang manual saja dulu. Waktu terbatas. Misalnya Bapak Ibu dosen ya, cari referensi di scholar.google.com. Ini masih ranking pertama ya, paling populer digunakan di seluruh dunia ketika orang menulis paper itu menggunakan scholar.google.com. Misalnya saya mau mencari materi online learning environment. Nah, rata-rata ya, jurnal itu mensyaratkan publikasi 5 tahun terakhir. 80% referensi itu yang dituntut adalah yang 5 tahun terakhir. Kalau tidak ada di sini, baru kita beralih ke eh, anytime ya. Ini jatahnya 20%. Sementara yang 5 tahun terakhir itu jatahnya 80%. Itu triknya kalau kita mau tembus jurnal bereputasi ya. Walaupun ini tidak ada secara tertulis, tapi kesepakatan eh, apa namanya secara ilmiah seperti itu. Nah, saya sebagai asesor Arjuna, kalau di kami sebagai asesor Arjuna, saya asesor substantif, itu memang ada persentasenya. Ada persentasenya untuk penilaian, tapi ini untuk penilaian paper ya, karena asesor substansi itu menilai kualitas paper. Sehingga jurnal itu bisa masuk Sinta 2, 3 sampai 6 ya. Kalau Sinta 1 kan otomatis kalau jurnal Indonesia Terindah Scopus dia otomatis Sinta 1.
Walaupun ada juga yang tidak ya. Untuk jurnal institusi tertentu itu Sinta satu tapi tidak Scopus, tapi hanya beberapa saja. Nah, misalnya ini ya, mencari materi tentang online learning environment. Lalu kita mendapatkan satu referensi ya, PDF. Kemana nih PDF-nya? Kalau PDF-nya berbayar, berbayar tidak nih ya? Kalau berbayar kan bisa cari di Sehab ya. Ya, walaupun itu tindakan ilegal, tapi ya banyak orang Indonesia menggunakan itu. Sehab. Sebenarnya itu pencurian ya, pencurian hak intelektual. Tapi kan penulis juga tidak mendapatkan royalti. Kalau paper itu penulis tidak mendapatkan royalti. Beda kalau buku ya. Jadi ya penulis juga tidak pusing. Yang pusing itu penerbit. Apa ini? Pun ya terproteksi ya. Bisa ndak akses Sehab? Sehab. Oh, masih bisa ya. Kita copy saja. Kita copy DOI-nya. DOI ini nomor seri setiap judul artikel ya. Dikelola oleh Crossref. Ya, ini singkatan dari Digital Object Identifier. Ini kita klik saja nomor serinya, bawa ke sini, Sehab, lalu open. Ya, semoga Sehab tetap baik-baik saja. Karena ini juga sering diintai FBI. Ya, ya kita ini sedang mempertontonkan pencurian apa ini hak cipta ya. Tapi ini hak ciptanya ada di penerbit bukan di penulis. Jadi penulis juga tidak tidak pusing ya. Yang pusing itu penerbitnya. Karena potensi keuntungannya kita sudah ambil. Harusnya kan kita beli. Ya, tapi gara-gara sehat jadinya ini gratis. Tapi tindakan seperti ini tidak perlu kita lakukan di negara-negara persemakmuran ya. Karena negara persemakmuran seperti Malaysia, Singapura, Australia, paper begini aksesnya gratis disediakan oleh kampus ya, wajib. Itu sebagai kompensasi dari persemakmuran. Nah, yang tadi PDF-nya kita sudah simpan itu bisa diambil. Nah, ini kelebihannya Mendeley. Kalau EndNote, kita tidak bisa menyimpan di EndNote file yang kita dapatkan dengan cara ilegal ya. Kalau Mendeley tidak urus. Ya, urusan pribadi tuh. Tapi kalau EndNote yang berbayar ya, itu menjadi urusan apa namanya? Urusannya EndNote. Ya, ditolak masuk. Ya, itulah sebabnya saya tinggalkan EndNote ya. Karena banyak file yang saya ambil dari LibGen, dari Sci-Hub, itu ditolak masuk di akun apa namanya? Akun EndNote saya ya waktu itu. Nah, file yang ada di sini itu kita bisa buatkan folder ya, folder.
Persoalan muncul kalau kita menggunakan referensi yang tidak ada DOI-nya atau ada DOI tapi jurnal itu tidak berputasi sehingga DOI-nya mungkin tidak dibayar atau rusak atau apa, nama jurnalnya berubah sehingga DOI-nya tidak terlacak. Itu bahaya juga kalau misalnya jurnal itu untuk keperluan akreditasi diubah-ubah namanya. Nah, itu DOI-nya bisa tidak aktif sehingga di Mendeley terlacak seperti error ya. Itu di Mendeley akan error. Ya, itulah gunanya kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan atau mensite jurnal berputasi. Mana nih? Ya, mana tadi yang baru-baru saya tambahkan ya? Ya, anggaplah ini ya. Saya klik berdasarkan saya tambahkan ya ini. Ya, anggaplah ini. Biasanya saya menyimpan langsung di apa? Di folder tertentu. Ya, ini contoh. Nah, ini ketika kita sudah punya koleksi file, ya baru kita bisa misalnya munculkan, ya. Lalu ini juga kita bisa tambahkan catatan, ya. Kita bisa tambahkan catatan. Di sini ada contoh catatan, misalnya ini penting untuk membaca yang efektif. Mana ini? Contoh ya. Ya, misalnya mahasiswa bertanya, ini kalau ada mahasiswa bimbingan, itu biasa saya tayangkan di proyektor atau saya perlihatkan langsung di laptop saya. Misalnya berdebat tentang interview, katanya interview itu kualitatif. Jadi untuk mereka percaya, saya munculkan. Ya, saya pakai eh, apa ini highlight ya, fiturnya Mendeley. Saya bilang ya tidak bisa seperti itu ya, karena interview juga ada yang kuantitatif. Kalau dia structured interview, ya, menurut Brown and Clark dan menurut Kurzweil juga seperti itu. Nah, di Mendeley ini kita bisa lakukan ya dengan mengklik highlight, bisa paragraf sekalian kita highlight, bisa juga teksnya saja seperti ini. Ya, bisa teks tertentu ya. Ini kita bisa kasih catatan. Eh, lalu tambahkan catatan. Ya, diklik ini note, bisa tambahkan catatan di sini latihan misalnya. Supaya berikutnya kalau kita buka lagi file ini efektif ya. Tidak perlu membaca dari awal. Kita cek saja mana yang baru kita tandai tadi. Ya, seperti itu. Saya hapus ini. Cara hapusnya diklik saja lalu ya diklik kiri ya lalu hapus. Ya. Ini Mendeley desktop yang lama. Nah, bagaimana dengan Mendeley desktop yang baru? Mendeley desktop yang baru ya itu kalau kita sudah unduh dan install jadinya seperti ini ya. Nah, ini eh, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk proteksi data, kekurangannya kita selalu diminta login.
tadi pagi Mendeley plug-innya ini terganggu. Padahal janjinya lebih aman. Ya, lebih aman tapi eh, proteksinya mungkin terlalu ketat sehingga tadi pagi terganggu plug-innya ini di Microsoft Word. Ya, ya ini juga apa kekurangannya agak berat terbuka. Tapi ini kelebihannya kalau menggunakan laptop yang spesifikasinya tinggi. Ya, kalau spesifikasinya tinggi ya tidak tidak seperti kasus yang apa sedang muncul di apa screennya Bapak Ibu ya. Ya, saya coba buka tunggal tadi sudah terbuka. Jadi saya buka lagi, jadinya tidak mau terbuka ya. Nah, ini tampilannya Mendeley desktop yang baru. Untuk menghubungkannya ke Microsoft Word, kita klik install Mendeley Site ya. Ya, ini cara pertama ya, ini cara pertama. Ada juga cara kedua, ini cara pertama. Nah, sampai hari ini, mulai tadi pagi ya, sampai saat ini, kemungkinan ini pengaruh kerjanya hacker atau virus itu di Indonesia ya, di wilayah Indonesia. Tapi saya tidak tahu juga, siapa tahu di Jawa bisa. Tapi di wilayah saya sedang online sekarang, aksesnya ini dibatasi, tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses. Ini cara pertama. Normalnya ini bisa kita klik Get It Now dan langsung masuk ke Microsoft Word. Tapi Mendeley saat ini hanya bisa digunakan di Office 2016 ke atas. 16, 19 dengan Office 365. Office di bawahnya itu tidak bisa. Cara yang lain ya, cara yang kedua menggunakan plug-innya Mendeley di Microsoft Word bisa langsung di Home ya, bisa di Home, klik Add-ins. Klik Add-ins, cari Mendeley Site, tambahkan. Ya, itu nanti dia muncul di sini, references. Muncul di menu references. Mendeley plugin Mendeley desktop yang lama juga ada di references, sama-sama ada di references ya. Tapi dalam satu file ini tidak bisa kita menggunakan kedua-duanya. Jadi ini pilihan apakah kita menggunakan pluginnya Mendeley desktop yang lama atau plugin Mendeley desktop yang baru yang dinamai dengan Mendeley Site ya. Tapi masih error. Oh, harusnya ada di sini muncul ini. Ya, ini tidak standar ya. Ini buktinya error. Harusnya ada di sini muncul. Saya coba lagi. Oh, sudah bisa. Continue. Nah, ini baru normal ya. Ya, tadi pagi itu error betul. Oke, ini sudah normal. Nah, saya coba dulu ya. Saya coba mengkonversi file yang menggunakan tadi citasi di Mendeley Desktop yang lama ke Mendeley plugin Mendeley Desktop yang baru. Ya, saya tutup dulu. Ini tadi citasi menggunakan Mendeley Desktop yang lama. Saya coba konversi ke Mendeley Desktop yang baru. Anggaplah saya berat mengulang ya, karena sudah banyak redaksi kalimat yang saya sudah buat.
Saya masuk di references. Lalu saya klik Mendeley site karena saya mau beralih ke Mendeley desktop yang baru. Mudah-mudahan tidak error. Tapi ciri-ciri errornya sudah ada karena harusnya tetap ada di sini tadi yang apa logo Mendeley tadi di sini. Iya, use this citation style. Mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah bisa. Ya, ini beralih ke Mendeley eh plugin yang baru, ya. Ya, walaupun ya tetap harus dimunculkan di sini. Ya, belum normal ini harusnya. Ya, ini normalnya ya ada di sini. Kemudian saya tambahkan referensi lagi. Nah, berbeda tadi dengan Mendeley desktop yang lama. Plugin Mendeley desktop yang lama karena ada pilihan kita masuk ke citasinya itu masuk ke Mendeley desktop ya, masuk ke Mendeley desktop. Kalau di sini cukup di Word saja. Kita tidak ada pilihan ya masuk ke Mendeley desktop. Jadi kita di Microsoft Word saja. Misalnya kita mau tambahkan file yang ada di sini. Ini juga kekurangannya ya. Tidak langsung terbaca. Padahal ada beberapa file itu. Ya, di sini saja ya. All references. Atau saya ketik nama. Ya, saya centang satu insert citation. Oke, langsung ada. Ya. Nah, ini sekarang saya beralih dari plugin Mendeley Desktop yang lama ke Mendeley Desktop yang baru. Menggunakan file yang sebelumnya eh, menggunakan citasi model plugin yang lama ya. Misalnya ini kalau murni mau migrasi. Tapi kalau saya sebagai language editor, saya harus menggunakan kedua-duanya. Ya, cukup sekian dulu share screen dari saya. Kembali ke moderator. Mohon maaf, terlalu lama saya bicara. Ya, saya stop share. Baik, eh, apakah dari para peserta, Bapak Ibu dosen ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa gunakan kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Silahkan Bapak Ibu dosen, para partisipan library class hari ini. Baik, sembari menunggu beberapa pertanyaan dari para peserta, saya ingin melempar polling. Diharapkan para peserta untuk mengisi polling survei yang saya kirimkan.
Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ini atau sudah sering menggunakan Mendeley dan Ya, lebih hebat sama dari Pak. presenternya. Ada dari Nia Nur Rohma, terima kasih. Insya Allah sudah paham, katanya Pak. Oh iya, oke. Apakah dari peserta yang lain sudah tidak ada yang ditanyakan terkait materi dari Pak Andi Antopata hari ini? Ya, karena ini berbeda model presentasinya ketika pertama kali muncul ya. Kalau sekarang kan informasi Mendeley sudah menyebar luas. Kalau di kalangan mahasiswa mungkin kalau mahasiswa baru ya antusias karena banyak belum paham. Kalau dosen eh, rata-rata saya kira sudah paham ya. Kalau dosen muda, kalau dosen tua mungkin ya malah banyak yang belum terbiasa. Kalau tidak ada mungkin bisa tutup atau gimana ya? Saya ada jadwal mengajar S2. Hmm. Oh iya, baik Pak. Ya, Eh, jadi sebelum menutup, oh ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, saya menggunakan Mendeley versi lama, namun kadang saya menggunakan jurnal, tapi bukan nama tersebut yang disitasi walaupun dokumennya sudah benar. Bagaimana solusi terkait kondisi tersebut Pak? Mohon maaf Pak, belum bisa disampaikan langsung karena kendala jaringan. oh iya. Bagaimana tadi pertanyaannya? Yang Eh, di site bukan itu yang muncul ya? iya Pak, katanya yang disitasi bukan itu yang muncul dari dokumennya. Kalau begitu masalahnya, tunggu dulu ini anak saya mengganggu ini. Sana kita sana. Ya, baik. Jadi ada iklan tadi ya. Nah, yang disitasi bukan itu yang muncul. Mungkin ya, mungkin persoalannya seperti ini. Saya share screen dulu. Misalnya seperti ini ya. Ini tidak ada fitur kayaknya untuk kembali ke Mendeley desktop yang lama kalau sudah dari Mendeley desktop yang baru ya. Saya belum temukan. Jadi saya karena ini sudah terlanjur di Mendeley desktop yang baru, kita buka file yang baru saja untuk pakai Mendeley desktop yang lama. Nah, misalnya ini references. Ya, ya, references. Saya klik insert citation. Mana ini? Ya, insert citation. Go to Mendeley. Eh, nah, kalau ya begini. Kalau file itu kita tidak pernah melakukan verifikasi, jadinya seperti ini.
Misalnya ya, kalau Mendeley desktop yang lama, kalau ada di sini needs review, saya tidak tahu apakah ada di Mendeley desktop yang baru ya. Oh, tidak ada. Ah, ini kelebihannya Mendeley desktop yang lama ini. Di Mendeley desktop yang lama ada fitur needs review. Artinya apa? File yang ada di sini itu berpotensi error metadatanya. Metadata itu sama dengan data kepustakaan. Berpotensi error metadatanya sama dengan kasus tadi. Lain yang kita cite tapi lain yang muncul. Karena paper ini boleh jadi ya, boleh jadi tidak punya DOI. Yang pertama. Yang kedua, jadi tidak ada pelacakan otomatis. Yang kedua, ada DOI-nya, tapi pada saat kita masukkan di Mendeley, jaringan internet kita tidak kuat. Sehingga Mendeley tidak melacak DOI-nya secara otomatis. Karena pada saat itu tidak jaringan tidak kuat. Sehingga tetap masuk. Tapi masuknya Mendeley tidak menjamin DOI-nya terlacak sehingga metadatanya, metadata itu di sini, boleh jadi metadata ini error. Nah, berbeda kasusnya kalau pada saat kita eh menyimpan file ini di Mendeley, internet kuat ya, internet kencang, kemudian DOI-nya ada. Nah, sehingga ini tidak bisa kita cite. Ini kemungkinan besar metadatanya error. Lain yang kita cite, lain yang muncul. Nah, seperti itu. Sehingga mau tidak mau, ini harus kita verifikasi. Bagaimana caranya? Copy ini, ya, copy judulnya, masuk eh, di Google Scholar ya, bagusnya. Ini, eh, ini tidak ya? Oh, bukan. Oh, tidak terlacak malah. Nah, berarti itu tadi mungkin tidak punya DOI. Nah, referensi begini baiknya dihindari, tidak usah digunakan. Nah, nah bisa jadi juga Mendeley salah melacak judul. Ya, bisa jadi salah melacak judul ini. Tapi kalau begini kasusnya jangan di site, tidak valid. Ya, Google tidak melacaknya. Ya, tidak usah di site ya. Nah, ini kelebihannya Mendeley desktop yang lama karena kita bisa memverifikasi, melakukan verifikasi ya. Yang di sini dianjurkan untuk tidak di site. Bisa juga ya, tahunnya hilang sehingga ketika di site itu tercantum ND. Nah, itu tahunnya tidak tercantum, tahunnya tertulis ND artinya no date tanpa tahun ya. Nah, itu respon saya. Ya, saya stop share dulu ya. Karena saya biasa mengalami itu. Lain saya mau site, lain juga yang muncul. Karena referensi itu tidak valid. Ya, tidak valid. Tapi kalau ada DOA-nya, apa namanya, kesalahan itu bisa diminimalkan. Ya, karena fungsi saya sebagai language editor juga sekalian sebagai eh, apa namanya, verifikator terakhir ya, sebelum paper itu diolengkan. Termasuk saya memverifikasi referensi juga. Ya, ini ada yang bertanya, moderator? Setriadi? Mohon izin moderator. Ya, ini moderatornya. Ya, silahkan. Oh iya, Oke. ya.
Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Juga terima kasih atas sharing ilmunya Pak Andi Antopuntak. Eh, saya adalah pengguna Mendeley, tapi Mendeley desktop lama. Ya. Ya, memang saya lihat sudah banyak sudah ada versi terbarunya Mendeley site itu tadi, dan Ya. saya sudah bahkan sudah instalkan masuk di add-ins Microsoft Word-nya. Tapi memang kalau menurut saya sih memang lebih enak menggunakan yang versi lama itu ya, mungkin karena tidak terbiasa menggunakan yang baru. Nah, ada beberapa kendala kadang yang saya temui, mungkin nanti saya minta tipsnya saja Pak Andi, terkait dengan data yang tidak bisa terbaca. Jadi saya ini selama ini menggunakan Mendeley desktop yang lama itu, setelah saya unduh, masuk di download, kemudian saya akhirnya pindahkan ke satu folder khusus, semua referensi ada di situ. Mm-mm. Karena biasanya kan kalau sudah pindah filenya tidak bisa terbaca di Mendeley. Oh, Ya, kalau sudah pindah filenya kan atau terhapus ya. filenya di laptop tidak bisa terbaca lagi di Mendeley. Apakah ada tips khusus yang bisa dilakukan supaya file itu tetap bisa terbaca meskipun filenya sudah terhapus atau sudah pindah folder begitu? Terima kasih, Pak Andi. Oh iya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya pernah mengalami itu ya. Saya itu saya alami tahun 2011 dan solusinya waktu itu dan sampai sekarang ya masih efektif. Saya backup. Ada fitur backup Mendeley yang disiapkan di Mendeley desktop yang lama. Saya belum explore di Mendeley desktop yang baru. Kalau yang lama, diklik Tools Option, itu klik File Organizer. Ya, kita klik File Organizer, centang semua. Nah, di sini kita bisa memilih. Saya memilih simpan file itu di data D ya. Jadi bukan di C, bukan di sistem. Ya, saya simpan, saya pilih ya, saya pilih. Nah, itu saya simpannya di mana itu? Di D. Mana saya punya D itu? Sini ya. Ini menjadi backup. Jadi folder ini khusus untuk eh, full text file yang saya simpan di Mendeley. Otomatis terkirim ke sini. Ini untuk menghindari juga, misalnya ya, ini kalau sudah dipilih, klik OK. Misalnya proses upload upload full text yang ada di eh, PDF yang ada di perpustakaan pribadi kita ini, itu proses uploadnya ke server ada hambatan, sehingga file PDF itu tidak sampai di servernya Mendeley, ya, tidak sampai di servernya Mendeley, jaringan internet kita juga down, lalu kita matikan laptop, berikutnya kita nyalakan lagi, yang tadi file yang tidak sampai ke Mendeley ya termasuk ini, itu bisa Mendeley ambil kembali di laptop kita yang di D tadi. Nah, di sini. Mohon maaf Pak, mungkin layarnya boleh di-share Pak. Oh, Masya Allah, sorry. Mana tadi? Ya, itu sering terjadi ya kalau saya presentasi. Saya ulang lagi. Nah, di sini. Untuk menghindari tadi kasus seperti itu, ya. Jadi kalau file full text PDF kita pindah foldernya, biasanya di Mendeley kasusnya seperti ini, ada tanda anak panah. Dan ketika kita klik malah jadi tanda tanya. Seperti itu. Mengindikasikan bahwa pernah file PDF itu masuk ke Mendeley desktop kita, lalu file itu
itu belum sampai ke servernya Mendeley ya. Belum sampai ke servernya Mendeley, jaringan off atau tidak kuat atau kita eh, matikan laptop, beralih ke kegiatan yang lain. Ketika kita masuk kembali ke Mendeley, login kembali, itu jadinya tanda tanya ya, hilang. Nah, itu bisa diatasi dengan mengklik tools, lalu klik option, lalu centang semua pilihan ini di dokumen apa di ini file organizer ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan option, pilih file organizer. Ya, di sini ada beberapa pilihan lagi. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, ini jawabannya ya. Yang saya alami seperti ini. File organizer ya dicentang semua. Ini maksudnya sort files into subfolder. Jadi nanti Mendeley membantu kita untuk mengidentifikasi referensi itu berdasarkan tahun judul ya, tahun judul. Tahunnya judulnya, kemudian eh, penulis nama jurnalnya ya seperti itu. Kemudian kita memilih di folder mana file itu, semua file itu kita simpan ya. Sorry, di folder mana file itu disimpankan oleh Mendeley. Ya, untuk antisipasi kalau misalnya eh, internet off, padahal file PDF ini belum sampai ke servernya Mendeley. Ya, tadi saya memilih menyimpan file itu di D ya. Nah, coba kita lihat. Nah, inilah file yang saya simpan di Mendeley. Nah, ini saya tidak susun otomatis. Ini pekerjaannya Mendeley ini. Berdasarkan nama penulis ya. Lalu nama jurnal. Nah, seperti ini. Akib misalnya ya. Ya, seperti itu. Jadi ini dilakukan oleh aplikasi Mendeley Desktop yang lama. Nah, ini gunanya untuk antisipasi kalau misalnya file tadi yang kita masukkan di Mendeley Desktop kita ini tidak sampai di servernya Mendeley, lalu komputer off atau internetnya off, ya. Sehingga ketika kita kembali online, nah seperti ini. Ini saya bisa klik dan kembali. Ya, karena ini tersimpan di apa namanya? Di backup tadi, di folder tadi itu, folder backup. Ya, seperti itu. Ya, itu jawaban saya, Pak Satriadi. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama, Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari Tilka Muftiah. Nah, izin Pak, kadang kalau input referensi secara manual pakai kode DOI-nya saja, kadang ada yang muncul referensinya, kadang ada yang tidak juga. Kira-kira kalau seperti itu kendalanya ada di mana ya Pak? Baik Pak, silahkan dijawab Pak. Baik. Kalau di OI itu ya oleh publisher yang bereputasi sekelas Elsevier, Emerald, tidak pernah saya temukan kasus invalid metadata. Ya, Springer walaupun kelasnya bereputasi, terkadang terkadang DOE-nya tidak valid. Ya, mungkin disebabkan karena Springer itu pernah beralih kepemilikan. Dari Springer saja itu kemudian diakuisisi oleh Nature, jadilah pemiliknya berubah menjadi Springer Nature. Jadi ada akuisisi atau merger ya, pemilik. Mungkin itu karena
DOI itu kalau metadata apa ini? Metadata berubah, sedikit saya berubah. Nah, termasuk tadi itu nama pengelola atau publisher itu biasanya error. Nah, sehingga di grup jadi ada grup pengelola jurnal ya. Itu biasa menemui kendala seperti itu karena banyak komplain ya dari penulis. Ya, karena DOI-nya, metadata DOI-nya sedikit mengalami perubahan. Tapi kalau jurnal bereputasi yang lain ya, selain Springer, selama ini pengalaman saya sejak 2011 tidak pernah DOI-nya itu invalid. Dia selalu valid. Ya, itu. Itu jawaban saya kira. Baik, Ya, terima tapi kasih tentu atas. ya, tentu pengalaman saya tidak sama persis ya dengan pengalaman Bapak Ibu semua. Ya, karena saya kan kalau jurnal itu tidak berputasi ya saya hindari. Saya hanya menggunakan jurnal selain jurnal berputasi kalau terpaksa. Kan biasanya ada ide apa ya, ide pokok atau strong argumen selama ada di jurnal berputasi, saya tidak akan mengambil referensi di jurnal yang tidak berputasi. Ya, kecuali tidak ada. Ya, terpaksa. Ya, itu ya. Itu prinsip saya sehingga mungkin saya tidak banyak menemui kendala invalid DOI. Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Tilka Mustia tadi. Hmm, Mungkin itu juga pertanyaan terakhir. Mungkin ada tambahan lagi Pak Andi Antopata sebelum kita tutup sesi materi dan tanya jawabnya. Ya. Saya pesankan begini. eh dari pengalaman sebagai pengguna ya, pengguna Mendeley, advisor Mendeley, kemudian language editor, ya, dua jurnal terindah Scopus. Pesan saya, Mendeley itu mesin, ya, eh tidak bisa kita andalkan sepenuhnya. Jadi penulis, kita sebagai penulis punya kontrol penuh. Jangan juga mengalihkan tanggung jawab itu kepada pengelola jurnal. Jadi kita penulis punya kewajiban moral untuk memeriksa satu persatu metadata referensi itu valid atau tidak. Ya, kalau tidak valid, ya kita validasi dulu, kita pastikan metadatanya benar. Kita beruntung kalau kita submit paper ke jurnal berputasi, pengalaman saya selama ini, kalau di Elsevier seperti Helion, itu satu persatu referensi diperiksa. Seik, di Seik juga seperti itu, Seik Open. Satu persatu referensi itu dicek. Springer juga demikian. Nah, baru-baru ini saya submit paper ke jurnal Indescopus. Kalau saya jurusan bahasa Inggris ya, Ciele Q1 di Aceh. Ciele nama jurnalnya itu Q1. Saya bersyukur sekali karena editornya sekelas dengan editor Springer, sekelas dengan editor Elsevier. Satu persatu referensi itu dilacak. Dan ternyata saya juga melakukan kekeliruan. Kan ada referensi yang terbaru dari penulis yang sama, saya tidak cite. Dan ada yang salah tahun. Ya, saya keliru karena saya hanya percaya Google Scholar juga. Ternyata Google Scholar juga keliru juga melacak metadata. Ya, jadi tidak boleh saling percaya dalam akurasi referensi. Ya, kita sebagai penulis harus apa namanya berupaya semaksimal mungkin untuk memvalidasi. Nah, kalau sudah lolos dari penulis, pengelola jurnal juga tidak boleh percaya 100% kepada penulis. Nah, jurnal di Aceh itu walaupun teman saya editornya, dia tidak percaya saya 100%.
Ya karena saya juga bisa melakukan kesalahan dan terbukti saya melakukan kekeliruan. Dan untungnya ada editor khusus namanya handling editor. Jadi bagus di jurnal itu kan ada editor yang khusus menangani validasi referensi. Namanya handling editor. Betul-betul dia handle setiap artikel itu dicek satu persatu referensinya. Artinya apa? Ini akhirnya menjadi tanggung jawab bersama validasi referensi ya. Tanggung jawab bersama penulis dan pengelola jurnal. Tetapi masing-masing jangan saling percaya 100% ya. Jadi tetap kita praduga tak bersalah. Dan setelah kita praduga tak bersalah ya kita melakukan pengecekan. Masing-masing pihak melakukan pengecekan sampai paper itu terbit sehingga pembaca tidak keliru juga dalam melihat referensi yang kita cite. Jangan sampai kalau semua pihak ini tidak punya tanggung jawab apa rendah tingkat kesadarannya, yang terjadi adalah kesalahan berjamaah ya, dosa berjamaah, menyebarluaskan eh, kesalahan. Itu jadinya dosanya berjamaah ya. Ya cukup sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Bapak Andi Antapata. Selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan sertifikat kepada Bapak eh, Andi Antapata sebagai apresiasi terhadap materi yang telah beliau sampaikan pada hari ini. Hmm, Saya share screen dulu. Apakah sudah tampil, Ya, Pak? ya sudah tampil. Terima kasih banyak. Hmm. Ya, terima kasih juga untuk semua peserta yang hadir, Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika Saya ada stop sambil. kekeliruan dalam menyampaikan presentasi. Selanjutnya untuk link absensi dan sertifikat saya kirimkan di kolom chat dan untuk presensi ini ditutup pukul 12.00. Dan sebelum kita tutup, saya ingin kita foto bersama terlebih dahulu. Para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Para peserta diharapkan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, baik. Untuk slide 1 saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Ini pesertanya rata-rata masih muda semua ya. Iya, Paling tua mungkin seumuran dengan saya. iya, Pak. Nah, mungkin ada yang Mungkin dosen-dosen muda. yang baru beberapa tahun menjadi dosen mungkin. Ada beberapa. Eh, Oke, baik. Demikian berakhir sudah library class hari ini dengan tema mahir membuat perpustakaan pribadi menggunakan Mendeley. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi mengenai library class selanjutnya. Eh, di sini saya share dulu.
Jadi besok masih ada library class yang sama temanya dengan hari ini. Mahir membuat perpustakaan pribadi menggunakan Mendeley untuk mahasiswa UNM. Jadi untuk hari ini diperuntukkan untuk dosen. Untuk besok dengan tema yang sama tapi untuk mahasiswa UNM. Jadi diharapkan para dosen yang sempat hadir hari ini bisa menginformasikan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ternyata ada senior saya ini. Ada Pak Aswar. Ya, Jadi diharap kepada Bapak Ibu dosen yang menyempatkan waktu hadir hari ini agar bisa menginformasikan kepada mahasiswa-mahasiswanya agar dapat mengikuti library class di hari esok tanggal 9 September 2025 di jam yang sama pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jangan lupa juga untuk mengikuti medsos Instagram UNM_perpustakaan dan jangan lupa juga subscribe channel perpustakaan UNM dan nantinya juga untuk teman-teman yang ketinggalan materi hari ini, nantinya siaran ulang dari materi hari ini akan diupload di channel YouTube Perpustakaan UNM. Selanjutnya ada kontak helpdesk. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait perpustakaan UNM, boleh menghubungi via email di perpustakaan@unm.ac.id atau menghubungi via WhatsApp di 082 299 092 474. Baik, mungkin berakhir sudah library class kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah pantun. Bunga mawar mekar di taman, harumnya semerbak terasa segar. Library class cakep. berakhir penuh kesan, ilmu tersimpan hasil bekal belajar. Terima kasih, sampai jumpa di Ya. library class selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.